Selamat datang di Zona Romansa, tempat di mana kisah cinta terliar, terdalam, dan paling mengguncang hati ditumpahkan apa adanya. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share kisah ini. Karena kamu nggak akan percaya apa yang akan terjadi setelah ini. Namaku Laras, 32 tahun. Aku seorang istri dan ibu dari satu anak perempuan usia 4 tahun. Kami tinggal di sebuah rumah kecil di pinggiran Bekasi. Kehidupan rumah tanggaku dulu nyaris sempurna. Suamiku, Bayu, adalah lelaki yang selalu membuatku merasa dicintai, di hati, di rumah, dan di ranjang. Tapi segalanya berubah total sejak kecelakaan motor 2 tahun lalu. Bayu lumpuh dari pinggang ke bawah. Dunia kami runtuh. Hidup kami seperti dipaksa berhenti. Kami mencoba bertahan, tapi kebenarannya, tubuhku masih hidup. Nafsu dan hasratku tidak ikut lumpuh bersamanya. Setiap malam, aku memeluk tubuhnya yang dingin, diam, dan tak memberi reaksi. Dan aku memejamkan mata, pura-pura tidur, padahal tubuhku bergolak hebat. Setiap gesekan kain di pahaku terasa seperti siksaan, karena aku tahu aku tidak akan mendapatkannya malam itu, atau mungkin selamanya. Aku tahu kamu menderita, Ras, ucap Bayu suatu malam, suaranya berat tapi tenang. Aku terdiam, menahan napas. Aku nggak bisa jadi laki-laki utuh lagi. Kalau kamu butuh sesuatu, aku ngerti, aku ikhlas. Kalimat itu menusukku lebih dari apapun. Bukan karena marah, tapi karena aku memang sudah di ambang batas. Hari-hariku dipenuhi pekerjaan rumah, mengurus anak, dan menggendong sisa-sisa suami yang dulu perkasa. Tapi malam-malamku sepi, basah, terbakar, dan aku bahkan tak bisa menyentuh diriku sendiri tanpa merasa bersalah. Sampai Dimas, adik sepupuku yang kuliah di Jakarta, datang menginap selama 2 minggu. Dia tinggi, gagah, dan sudah bukan bocah. Umurnya 24 tahun. Kulitnya sawo matang, tubuhnya tegap, dan sorot matanya penuh rasa ingin tahu. Saat dia lewat di depanku hanya dengan handuk melilit pinggang, aku langsung salah tingkah. Dan dia tahu itu. "Bu Laras, kayaknya udah lama nggak bahagia ya," ucapnya pelan saat kami berdua duduk di teras malam itu. Jantungku berdegup keras. "Dimas, kamu masih keluarga. Tapi tubuh tante bukan milik keluarga kan?" Bisiknya hampir tak terdengar, namun cukup membuat seluruh tubuhku bergetar. Aku menatap matanya, dan untuk pertama kalinya aku tidak menolak. Aku hanya diam. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah 2 tahun, aku merasa hidup kembali, tapi bukan bersama Bayu. Bukan bersama suamiku, yang kini hanya bisa menatapku pasrah dari kursi rodanya, melainkan karena tatapan penuh hasrat dari seorang pria muda yang seharusnya tak boleh kucicipi. Dimas masih berdiri di depan pintu kamar tamu, pintu kamar kami, pintu yang sama yang biasa aku buka dengan tangan gemetar untuk menyambut suamiku pulang kerja. Tapi malam ini, tangan yang sama itu menggenggam gagang pintu lain. Pintu menuju godaan. "Kalau tante masuk ke kamar ini," bisik Dimas, napasnya berat, "aku nggak akan anggap tante sepupuku lagi." Tubuhku memanas. Keringat dingin merayap dari tengkuk ke punggung. Tapi bukan karena takut, melainkan karena aku ingin. Dan pintu itu terbuka pelan-pelan oleh tanganku sendiri. Kamar itu remang, hanya cahaya lampu meja yang menyala.
Dimas berdiri di depan jendela, bertelanjang dada, celananya setengah melorot. Aku berhenti di ambang, tak bisa bergerak. Napasku tercekat melihat tubuh mudanya, kencang, kuat, dan sangat berbeda dengan tubuh Bayu yang makin kurus dan lemah. "Kenapa kamu berhenti?" tanya Dimas sambil mendekat. "Tante takut. Atau tante sudah terlalu lama menahan semuanya?" Aku tak menjawab. Yang aku lakukan hanyalah mengangkat tanganku dan menyentuh dadanya. Dia menggenggam pinggangku. Napas kami berpadu. Detik berikutnya, bibir kami saling menyambar dalam ciuman panas, penuh hasrat yang kupendam selama 2 tahun. Rasanya seperti bom yang meledak dalam tubuhku. Tangan Dimas menelusuri lekuk tubuhku seperti anak muda yang lapar dan penasaran. Aku mendesah pelan saat bibirnya turun ke leherku. Tubuhku seperti terbakar, lututku lemas. "Tante wangi banget," bisiknya sambil mendorongku perlahan ke ranjang. Aku tak melawan. Dan ketika tubuh kami menyatu malam itu, aku menangis. Bukan karena bersalah, tapi karena bahagia. Karena akhirnya, aku bisa merasakan diriku sebagai perempuan lagi. Setelah semuanya selesai, kami terdiam dalam pelukan. Dimas memainkan rambutku, sementara aku menatap langit-langit kamar dengan dada berdebar tak karuan. Aku tahu ini salah, bisikku, tapi aku juga tahu aku nggak bisa berhenti. Dimas mencium dahiku pelan. "Aku juga nggak mau berhenti, Tante." Dan malam itu, aku tak pulang ke kamar suamiku. Dan itulah kebohongan pertamaku, yang kubungkus dengan kalimat sederhana keesokan paginya. Aku ketiduran di kamar tamu karena nyamuknya banyak di kamar kita. Bayu hanya tersenyum lemah. "Nggak apa-apa, Ras. Aku ngerti kok. Kamu pasti capek banget." Aku mengangguk pelan, menahan rasa bersalah yang perlahan digerus oleh rasa rindu pada tubuh Dimas. Ya, bahkan pagi itu, aku masih bisa merasakan ciumannya yang hangat menempel di dadaku. Masih terasa hangatnya tangannya menyentuh bagian tubuhku yang selama ini terabaikan. Sialnya, aku ingin itu lagi. Siangnya, saat Bayu tidur dan anakku sedang asyik bermain di depan TV, aku masuk ke dapur membawa gelas pura-pura mencuci. Tapi mataku langsung mencari ke arah ruang belakang, tempat Dimas biasa duduk sambil buka laptop. Dan benar saja, dia di sana, tanpa baju, keringat menetes di dada bidangnya. Dia baru saja selesai olahraga ringan. Tatapan kami bertemu. Ada listrik yang menyambar di antara kami. "Dapur panas banget ya, Tante," katanya dengan senyum nakal. Aku tak menjawab, tapi diam-diam aku menyeka keringat di leherku sendiri dengan punggung tangan. Entah kenapa, aku merasa tubuhku langsung membara hanya karena melihatnya. Setengah jam kemudian, aku menyusulnya ke kamar mandi belakang dengan alasan mengambil handuk bersih. Dan tanpa kata, kami kembali melakukannya di sana. Di balik pintu kayu yang tipis dan shower yang terus menyala, menutupi suara-suara dosa kami. Tangannya mencengkram pinggangku, bibirnya menjelajah tubuhku dengan rakus, dan aku tak lagi punya kekuatan untuk berkata tidak. Dalam hitungan detik, aku kembali terkapar dalam kenikmatan yang membuatku lupa bahwa aku adalah seorang istri. Malam harinya, aku memandikan Bayu seperti biasa, mengganti popoknya, mengelap tubuhnya, menyisir rambutnya. Tapi saat aku melihat wajahnya yang lemah dan tetap tersenyum padaku, aku ingin menangis. Bukan karena rasa bersalah, tapi karena aku mulai takut. Takut terbiasa, takut ketagihan, takut jatuh cinta.
Dimas sudah bukan sekadar pelampiasan, sentuhannya menyalakan lagi bagian diriku yang dulu mati. Dan lebih gilanya, dia juga tampak ingin lebih dari sekadar tubuhku. "Tante," bisiknya saat kami bertemu diam-diam di malam ketiga. "Kenapa enggak kita pindah aja? Kita mulai hidup baru." Aku tercekat. Ini bukan hanya seks. Ini sudah menjelma jadi perang antara kesetiaan dan hasratku sendiri. Aku duduk di teras malam itu, menatap langit Bekasi yang kelabu. Sementara dada ini sesak oleh dilema yang semakin menyesakkan. Dimas ingin lebih, bukan hanya tubuhku, bukan hanya pelampiasan di balik pintu kamar tamu atau kamar mandi belakangnya, tapi aku, seluruh aku. "Kenapa tante nggak ninggalin Bayu aja?" Tanyanya lirih malam itu ketika tubuhku masih berkeringat usai. Entah keberapa kalinya kami melampiaskan nafsu di sofa ruang tamu saat rumah sunyi karena Bayu sudah tertidur dan anakku di rumah orang tua. Aku tertegun, jantungku seperti berhenti. "Dia suamiku, Dim," bisikku pelan. "Aku nggak bisa ninggalin dia dalam kondisi kayak gini. Tapi kamu juga nggak bahagia kan?" desaknya. "Apa kamu mau gini terus? Bertahun-tahun jadi istri tanpa disentuh, tanpa dicinta secara utuh?" Aku menunduk, karena jawabannya tidak. Aku nggak mau hidup setengah. Tapi aku juga nggak siap jadi perempuan yang membuang lelaki yang pernah mencintaiku sepenuh hati hanya karena kini tubuhnya tak lagi berfungsi. Namun, tubuhku sendiri seolah sudah memilih. Setiap malam yang kulewati bersama Dimas adalah pengkhianatan yang terasa terlalu nikmat untuk ditinggalkan. Bahkan, aku mulai menantinya. Menyusup ke kamar tamu setelah semuanya tertidur sudah menjadi kebiasaan rahasia yang membuatku merasa muda, liar, dan hidup kembali. Tapi kebiasaan itu akhirnya nyaris terbongkar. Pagi itu, aku baru keluar dari kamar tamu dengan rambut kusut dan kancing baju belum terpasang benar. Aku kira Bayu masih tidur, tapi ternyata dia sudah di ruang tengah, duduk di kursi rodanya menatapku tajam. "Baru dari mana, Ras?" tanyanya. Digri jantungku memukul tulang rusuk. "Dari dapur. Ambil air," jawabku cepat. Dia diam. Tatapannya tajam menusuk, tapi dia tak bertanya lagi. Hanya memalingkan wajah ke jendela, dan dalam diam itu aku tahu dia mencium sesuatu. Entah bau tubuh Dimas atau kebohongan yang menempel di kulitku. Sejak saat itu, aku mulai resah. Aku mulai menolak ajakan Dimas 1 atau 2 kali, tapi dia marah. Bahkan malam itu dia menarikku ke dalam kamar dengan kasar, menciumku paksa. "Jangan pura-pura suci, Tante. Kamu yang mulai ini semua." Aku mendorongnya, panik. Tapi bagian dalam tubuhku justru kembali menyala. Karena Dimas tahu, aku memang menyukainya seperti itu. Kasar, liar, tak terkendali. Dan kami melakukannya lagi, lebih panas, lebih berbahaya. Tapi malam itu, saat aku kembali ke kamar suamiku, aku melihat sesuatu yang membuat tubuhku menggigil. Bayu menatapku dari ranjang. Matanya terbuka. Dan kali ini dia tak tersenyum. Mataku membelalak. Tubuhku mendadak kaku seperti tertangkap basah mencuri sesuatu yang seharusnya aku jaga. Nafasku tercekat. Aku berdiri di ambang pintu kamar, masih dengan kancing baju yang belum rapi dan aroma Dimas yang aku yakin masih menempel di kulitku. "Bayu," suaraku serak. Dia tak menjawab, hanya terus menatapku, lurus, lama. Aku melangkah mendekat, berusaha tersenyum dan bersikap biasa.
Kamu belum tidur? Baru bangun, jawabnya singkat, dingin, dan saat aku mendekat, ia menolehkan wajahnya ke jendela, membisu. Tapi sorot matanya tadi, aku tahu itu bukan tatapan sembarang. Itu tatapan seseorang yang menyimpan kecurigaan, atau mungkin rasa sakit yang tak bisa dia ungkapkan dengan kata. Hari-hari berikutnya, Bayu berubah. Dia lebih diam, lebih sensitif, bahkan kadang menolak disentuh. Wajahnya tidak lagi menyambutku dengan senyum kecil seperti dulu, tapi seolah menyimpan sesuatu. Aku jadi tak tenang. Untuk pertama kalinya sejak hubungan terlarang ini dimulai, aku mulai merasa takut. Takut bukan hanya karena ketahuan, tapi takut kehilangan suamiku, yang meski lumpuh tetap punya hati. Tapi Dimas, dia tak peduli. Justru makin agresif, makin berani. Bahkan suatu sore, saat Bayu tertidur dan anakku main di rumah tetangga, Dimas menarikku masuk ke dapur, mendudukkan tubuhku di meja, dan langsung membuka celananya. Cepat, aku udah gak tahan. Bisiknya kasar di telingaku. Dimas, tolong jangan di sini. Tapi bibirnya sudah menutup mulutku dan tangannya, tangan itu sudah terlalu hafal bagian tubuhku yang paling peka. Aku tak bisa menolak. Nafasku terengah, desahanku tercekat. Dan kami melakukannya di sana, di atas meja dapur. Tubuhku bergetar hebat. Bukan hanya karena nikmat, tapi karena rasa bersalah yang semakin menghantui. Setelah selesai, aku duduk lunglai di lantai, menangis pelan. "Kenapa kamu nangis?" tanya Dimas dengan nada kesal. "Aku takut." "Bayu tahu." Dimas berdiri menatapku tajam. "Kalau kamu takut, berhenti. Tapi kamu gak akan bisa. Karena kamu butuh aku. Tubuh kamu haus aku." Dan sialnya, dia benar saja. Malam harinya, Bayu kembali bicara pelan di tempat tidur. "Ras, kamu berubah." Aku terdiam. "Kamu sayang sama aku, kan?" Tenggorokanku tercekat. Aku menatap wajahnya yang pucat dan dadaku terasa ditusuk. Ya, bisikku pelan. "Aku sayang." "Kalau kamu sayang," lanjutnya, "berhenti. Apapun yang kamu sembunyikan, aku gak mau tahu, tapi tolong jangan terusin." Hatiku hancur. Dia tahu. Mungkin belum semuanya, tapi cukup untuk membuatnya patah. Dan malam itu, aku tidur menghadap tembok. Menangis dalam diam, sementara tubuhku masih berdenyut seperti menolak untuk berhenti. Tubuhku menolak, tapi hati dan pikiranku mulai memberontak. Esoknya, aku bangun lebih awal. Kupandangi wajah Bayu yang tertidur tenang, dan entah kenapa, untuk pertama kalinya dalam 2 tahun terakhir, aku ingin sekali memeluknya erat. Tapi yang ada hanya rasa perih, karena di antara kami, kini ada orang ketiga dan itu sepupuku sendiri. Hari itu, aku sibuk mencari kesibukan sendiri. Membersihkan rumah, menggosok kamar mandi, mencuci baju 2 kali lipat. Aku sengaja menjaga jarak dari Dimas. Tak ingin menyapa, tak ingin melihat tubuhnya yang selalu sukses membuatku kehilangan kendali. Tapi Dimas bukan tipe pria yang suka diabaikan. "Tumben cuek, Tante," katanya di dapur saat sore menjelang. Aku tak menjawab. Pura-pura sibuk merendam kain lap ke ember sabun. Tapi dia malah mendekat, menyentuh pinggangku dari belakang. "Jangan main tarik ulur kayak gini, gak cocok buat perempuan yang kemarin minta 2 ronde," bisiknya di telingaku. Tubuhku merinding, tapi bukan karena takut, karena rindu.
Dan itulah masalahnya. Aku sudah terlalu jauh. Udah Dim, stop. Aku mau benerin hidupku. Bayu itu suamiku, aku nggak bisa terus kayak gini. Dimas mencengkeram lenganku, menatapku tajam. Kamu pikir aku main-main, Tante? Suaranya rendah tapi tajam. Kamu yang bikin aku terjebak juga. Sekarang kamu mau kabur? Aku menarik tanganku, menahan napas. Jangan bikin ribut. Di rumah ini masih ada anak kecil. Dia tertawa pelan, sinis. Iya, anak kecil yang bakal tahu siapa sebenarnya ibunya suatu saat nanti. Ancamannya halus, tapi menghujam. Dan sejak malam itu, ketakutanku bertambah satu. Dimas tak hanya jadi godaan, tapi ancaman. Seminggu aku bertahan, tak menyentuhnya, tak menyambarnya, diam-diam ke kamar tamu. Tapi bukan berarti hatiku tenang. Setiap malam aku hanya bisa memeluk bantal, menggigit bibir sendiri, dan menutup mata saat suara desahan tubuhku bersama Dimas kembali terputar di kepala seperti kaset rusak. Tubuhku seperti merintih dalam diam. Dan ketika suatu malam aku mandi, aku mendapati ada kertas kecil terselip di bawah sabun cair. Kalau Tante masih pura-pura nggak butuh aku, malam ini aku tunggu di gudang belakang. Kita lihat siapa yang lebih jujur, kamu atau tubuhmu. Dimas, tanganku gemetar. Gudang belakang, tempat paling sunyi di rumah ini. Bahkan Bayu tak pernah ke sana sejak lumpuh. Dan anakku jarang sekali ke situ, karena katanya pengap dan gelap. Aku tahu aku harus mengabaikannya. Tapi seperti terhipnotis, setelah semuanya tertidur, langkah kakiku malah berjalan ke arah gudang. Dan saat pintu itu tertutup dari dalam, tubuhku lepas kendali. Lagi, gudang belakang pengap, sempit dan penuh debu. Tapi di dalam pelukan Dimas, semua itu lenyap. Yang ada hanya tubuhku yang kembali basah, kembali terisi, dan kembali menyerah pada hasrat yang tak bisa kutolak. Tangannya kasar, ciumannya liar. Tubuhku didudukkan di atas lemari kayu tua, kaki terangkat, dan tanpa banyak kata kami menyatu lagi. Napasku memburu, bisikanku tercekat, dan mataku menatap langit-langit gudang yang gelap, mencoba menahan erangan yang ingin meledak keluar. Ini gila, tapi aku suka. Dan di tengah desahan dan gesekan kulit yang tak tahu malu itu, aku merasa hidup. Setelahnya, kami hanya terdiam di sana. Aku menunduk menarik napas panjang. Dimas merokok diam-diam sambil duduk bersandar ke dinding. Keringat membasahi dadanya, dan matanya menatapku seperti menuntut sesuatu yang lebih dari sekadar tubuh. Aku nggak mau kayak gini terus, katanya tiba-tiba. Aku mendongak. Maksudmu? Aku mau kamu, utuh. Bukan cuma sembunyi-sembunyi begini. Aku menggeleng, pelan. Bayu itu suamiku, Dim. Dan aku lebih dari sekadar sepupu lumpuhmu itu sekarang. Kalimatnya menamparku. Tapi aku tak bisa marah. Karena yang lebih hina adalah aku sendiri yang membiarkan tubuhku jatuh berkali-kali dalam pelukannya. Malam itu aku kembali ke kamar, sambil membawa rasa bersalah yang semakin berat. Tapi ada sesuatu yang membuatku menggigil saat melewati ruang tengah. Pintu kamar Bayu sedikit terbuka, dan cahaya dari dalam menunjukkan kursi rodanya tidak ada. Aku menahan napas, jantungku berdetak lebih cepat. Kupanggil pelan, Bayu. Tak ada jawaban. Aku masuk dan kulihat Bayu sudah di kasurnya, diameter menatap langit-langit. "Baru bangun, Mas?" tanyaku canggung. Dia menoleh pelan, tatapannya kosong.
"Kamu habis dari mana, Ras?" tanyanya lirih. Tubuhku langsung dingin. "Ke belakang, ngecek jemuran," jawabku cepat. Bayu hanya menatapku lama, lalu mengangguk kecil. "Udah malam, jangan terlalu sering keluar sendirian. Bahaya." Nada bicaranya aneh, tenang, tapi penuh sesuatu yang membuat perutku mual. Aku ingin bertanya, tapi tak sanggup. Dan malam itu aku tak bisa tidur. Kepalaku penuh tanya dan ketakutan. Karena entah kenapa, aku merasa kami tak lagi sendiri. Pagi harinya, aku terkejut saat melihat anakku, Dita, memegang sesuatu dari bawah lemari TV. "Bunda, ini punya siapa? Kok ada HP nyala tapi gelap layarnya?" Aku menelan ludah. Itu bukan HP-ku. Dan setelah kuambil, kulihat layarnya berkedip rekaman video aktif. Dan di galeri, ada video yang baru diambil semalam. Tepat saat aku dan Dimas di gudang. Jantungku serasa berhenti. Ada yang merekam kami. Tanganku gemetar saat mengambil ponsel itu dari tangan Dita. Aku cepat-cepat menguncinya dan memeluk anakku. "Ini ponsel lama Bunda. Gak usah diutak-atik ya, sayang," ucapku. Berusaha tetap tenang meski dalam hati aku kalut luar biasa. Begitu Dita kembali bermain di halaman, aku masuk ke kamar mandi dan mengunci pintu. Ponsel itu, ponsel dengan casing hitam tanpa merek, menyimpan rekaman malam semalam jelas dari celah pintu gudang yang menganga sedikit. Dalam video itu, terlihat jelas, aku dan Dimas tubuh kami menyatu, desahan samar terdengar, dan wajahku, wajah seorang istri yang mengkhianati suaminya, terekam tanpa ampun. Tangisku pecah. Siapa yang melakukan ini? Siapa yang sengaja menaruh ponsel itu? Dimas? Bayu? Atau seseorang dari luar? Beberapa menit kemudian, ponsel itu tiba-tiba bergetar. Sebuah pesan WhatsApp masuk. Nomor tidak dikenal. "Kalau kamu nggak mau video ini nyebar ke grup keluarga, ketemu aku di kosan samping warung, kamar 4. Jam 10 malam, sendirian. Aku limbung. Video itu akan menghancurkan semuanya, pernikahanku, hidup anakku, reputasiku di lingkungan." Malam itu, setelah memastikan semua tidur, aku berjalan keluar rumah dengan jaket dan masker, jantung berdebar di setiap langkah. Kosan yang disebut hanya berjarak 3 rumah dari tempat kami tinggal. Saat aku tiba dan mengetuk pintu kamar 4, seseorang membukanya pelan. "Bayu." Aku ternganga. Suamiku berdiri. "Mas, kamu jalan?" Bisikku nyaris tak percaya. Dia hanya tersenyum tipis. Masih lemah, tapi cukup kuat untuk tahu apa yang istri sendiri lakukan di balik punggungku. Aku merasa bumi runtuh di bawah kakiku. "Jadi, kamu yang rekam?" Dia mengangguk. "Kenapa?" Air mataku mengalir ya. "Kenapa kamu diam aja selama ini? Kenapa nggak konfrontasi?" "Karena aku ingin tahu seberapa jauh kamu akan pergi." Suaranya dalam, pelan tapi dingin. "Dan kamu ternyata tega sekali, Ras." Aku jatuh terduduk. Aku minta maaf. Bayu mendekat menatapku tajam. "Maaf nggak? Akan bisa menghapus apa yang sudah terekam. Tapi, aku belum mau cerai." Aku mendongak, terkejut. "Kalau kamu mau aku diam, kamu harus tetap jadi istriku. Tapi mulai hari ini, kamu akan hidup dengan peraturan baruku." "Apa maksudnya?" "Mulai sekarang kamu tidur di kasurku, melayaniku. Meski aku lumpuh, aku masih bisa menyentuh. Dan kamu harus belajar puas dengan itu saja." Tubuhku membeku. "Dan satu hal lagi," titik lanjutnya,
Kamu harus tendang Dimas keluar dari rumah ini, hari ini juga. Aku terdiam, tak bisa bicara. Bayu berdiri sih. Memandangku seperti pria yang baru saja bangkit dari neraka. Tidak lagi sebagai suamiku yang lemah dan lumpuh, tapi sebagai sosok yang mengerikan, dingin, penuh kendali, dan menyimpan dendam yang tak terucapkan. Kalau kamu sayang sama keluargamu, suaranya tajam, kamu tahu apa yang harus kamu lakukan. Dan tanpa menunggu jawaban, dia pergi meninggalkanku di kosan itu, membuka pintu, melangkah dengan tongkat kecil, dan kembali ke rumah. Meninggalkanku dalam kehancuran. Pagi harinya, Dimas menghampiriku di dapur, seperti biasa, seperti tak terjadi apa-apa. Aku mimpi kamu semalam, basah banget tante, bisiknya sambil mencubit pinggangku. Aku mendorongnya kasar. Kamu harus pergi, Dim. Sekarang juga? Dia terdiam, kaget. Apa maksudmu? Keluar dari rumah ini. Sekarang, Dimas tertawa kecil, seperti menertawaiku. Kamu bercanda? Enggak, aku serius. Suaraku bergetar. Bayu tahu semuanya, termasuk video kita. Dia yang rekam. Wajah Dimas langsung berubah. Tegang, marah. Tapi ada satu hal lagi yang membuatnya panik. Video itu dia simpan? Aku mengangguk. Dimas mengepalkan tangan. Sialan, aku tahu dari awal dia pura-pura. Tapi kenapa kamu gak kabarin aku? Kenapa kamu malah nurut sama dia sekarang? Karena ini rumahku dan kamu yang rusak semuanya. Teriakku, pelan tapi dalam, menahan agar tak terdengar oleh Dita yang sedang menonton TV di ruang tengah. Dimas menghela napas berat, lalu menatapku tajam. Kalau aku pergi, kamu pikir hidupmu bakal lebih tenang? Bayu akan memperlakukanmu kayak ratu, gitu? Aku nggak tahu. Tapi yang pasti aku nggak mau terus hidup dalam dosa kayak gini. Dimas menatapku lama. Lalu ia berbalik masuk ke kamarnya dan tak lama keluar lagi membawa tas ransel hitam. Sebelum pergi, dia berdiri di ambang pintu dan berkata, "Kamu kira ini selesai, Tante? Kamu salah. Aku akan datang lagi. Kamu bukan milik siapapun, termasuk Bayu." Dan dengan itu, dia pergi. Sejak hari itu, Bayu berubah total. Ia benar-benar menetapkan aturan baru. Aku harus tidur sekamar dengannya, harus memandikannya, harus memijat tubuhnya setiap malam. Dan ketika dia minta aku mengenakan daster tipis tanpa bra, aku tak bisa menolak. Kadang dia hanya menyentuh payudaraku perlahan, kadang menyuruhku duduk di pangkuannya, menggesekkan tubuh kami dalam keintiman yang ganjil karena tak pernah benar-benar menyatu. Tapi itu hukuman yang halus tapi menyiksa. Karena tubuhku tak pernah benar-benar puas, tapi aku tak bisa lari lagi, tak bisa melampiaskan, tak bisa mencari Dimas. Aku terkurung oleh rasa bersalah, oleh penyesalan, dan oleh Bayu sendiri. Suatu malam, ketika aku hampir tertidur di sisinya, Bayu membisikkan sesuatu yang membuat tubuhku merinding. Aku tahu kamu belum puas, tapi kamu harus belajar. Jadi perempuan yang cukup dengan apa yang dia punya. Dan sebelum aku sempat menjawab, dia menambahkan, kalau kamu berani macam-macam lagi, video itu akan dikirim ke semua orang, termasuk Dita nanti, saat dia sudah cukup umur. Air mataku jatuh. Malam itu aku sadar, Bayu mungkin lumpuh, tapi sekarang akulah yang terpenjara. Dan penjara itu tak punya dinding, hanya perasaan bersalah yang menggantung di langit-langit rumah. Hanya luka yang kubawa dari pelukan Dimas yang masih terasa panas setiap kali Bayu menyentuhku dengan tangan dinginnya. Hari-hariku seperti hukuman yang tak ada akhirnya. Pagi mengurus rumah dan Dita.
siang meladeni Bayu dengan senyum palsu. Malam, aku harus membuka dasterku dan membiarkan tangan Bayu menjelajahi tubuhku tanpa pernah benar-benar bisa memberiku apa yang dulu bisa Dimas berikan. Kadang aku ingin lari, kadang aku ingin mati. Tapi setiap kali kulihat Dita, aku tahu aku tak bisa kemana-mana. Aku harus tetap di sini, tetap menjadi ibu, sekaligus tahanan. Sampai malam itu, Bayu tertidur setelah meminta pijatan panjang di punggung dan dadanya. Tangannya sempat meraba payudaraku dengan sengaja, membuatku merinding bukan karena nikmat, tapi karena jijik pada diriku sendiri yang tak berani melawan. Dan ketika aku masuk ke kamar mandi malam itu, aku melihat wajahku di cermin. Wajah seorang perempuan yang kosong, kering, mati rasa. Aku bukan Laras yang dulu. Aku hanya kulit dan dosa yang menyamar jadi istri. Aku buka keran air. Kubiarkan dinginnya menyiram tubuhku yang lelah. Lalu aku keluar kamar mandi dengan rambut basah, hanya mengenakan handuk tipis. Dan aku menemukannya, Dimas. Dia berdiri di depan pintu rumah, tak bicara, hanya menatapku seperti hantu dari masa lalu. "Kenapa kamu di sini?" bisikku panik. "Karena aku tahu kamu masih hidup dalam neraka," katanya pelan. "Dan aku gak tahan lihat kamu mati pelan-pelan di tangan orang yang cuma bisa mengontrol, bukan mencintai." Aku menelan ludah, mataku panas. "Dia punya videonya, Dim." Dimas tersenyum pahit. "Aku tahu, tapi sekarang aku juga punya sesuatu." Dia mengangkat ponsel. Di dalamnya ada rekaman, bukan rekaman kami, tapi rekaman Bayu berdiri merokok di belakang rumah malam-malam. Tanggalnya, 2 minggu sebelum dia mengungkap semuanya. Dia nggak lumpuh, Ras. Dia cuma bohong buat ngontrol kamu. Dunia runtuh. Air mataku mengalir deras. Ternyata aku dihukum oleh pria yang lebih kejam dari sekadar pengkhianat. Pria yang memanipulasiku bukan hanya secara emosi, tapi juga secara fisik dan mental. "Bawa aku pergi, Dim," bisikku gemetar. "Tolong." Malam itu, aku kabur. Tanpa baju, tanpa koper, tanpa perpisahan. Hanya dengan sandal jepit dan pakaian dalam basah, aku naik ke motor Dimas dan meninggalkan rumah yang selama ini kusebut keluarga. Aku tahu, video itu mungkin suatu hari muncul. Aku tahu Bayu tak akan tinggal diam. Tapi aku juga tahu satu hal yang lebih penting dari segalanya. Tubuhku masih hidup, nafsu dan jiwaku juga. Dan aku berhak memilih siapa yang membuatku merasa utuh. 3 bulan kemudian, aku tinggal di kota kecil di pinggiran Jawa Barat, membuka warung kopi kecil bersama Dimas. Dita tinggal bersama ibuku untuk sementara. Aku tak ingin dia lihat luka ini sebelum saatnya tiba. Kami masih bercinta, masih saling membakar ranjang setiap malam. Tapi sekarang atas pilihanku sendiri. Dan di setiap pelukannya aku tahu satu hal. Aku pernah jadi istri yang setia. Tapi lebih dari itu, aku perempuan yang berhak merasa hidup dan mencintai siapa yang membuatku merasa hidup. Terima kasih telah mengikuti kisah sensasional Suamiku Lumpuh, Tapi Nafsu dan Tubuhku Masih Hidup hanya di channel Zona Romansa. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kamu yang suka cerita penuh drama, emosi, dan gairah tersembunyi. Sampai jumpa di kisah viral selanjutnya. Nih.